Investor Amerika Serikat bisa dilema lihat kekuatan militer China. Ini alasannya. China meningkatkan kekuatan militernya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Menurut analis, hal itu membuat investor global, investor Amerika Serikat, bahkan perusahaan di China sendiri mengalami dilema saat ingin berinvestasi di negara itu. Dikutip dari CNBC pada Senin hari ini, pendiri firma Atlas Organization Jonathan Ward mengatakan, ada banyak perusahaan China termasuk yang berada di industri kedirgantaraan, teknologi, dan konstruksi kini didukung oleh militer. Mengetahui hal itu, Ward mengungkapkan, kini tidak dapat diketahui seberapa besar kendali pemerintah China atas perusahaan dan seberapa independen bisnis di China. Sejak lama China ingin meningkatkan kekuatan militernya. Pengeluaran pertahanan China telah tumbuh dan sekarang lebih besar. Departemen Pertahanan atau Pentagon mengatakan, pasukan darat China serta angkatan laut, udara, dan misilnya menjadi yang terbesar di dunia. Menurut laporan kekuatan militer China 2020 pada 2019, China mengumumkan anggaran militer tahunannya akan meningkat 6,2%. Peningkatan itu melanjutkan lebih dari 20 tahun peningkatan belanja pertahanan tahunan dan mempertahankan posisinya sebagai pemboros militer terbesar kedua di dunia. Ward juga menunjukkan bahwa Presiden China Xi Jinping telah memperjelas tujuan negaranya untuk membangun tentara yang kuat dan dapat berperang dan memenangkan perang. Kami semakin dekat untuk mewujudkan peremajaan bangsa China, dan kami perlu membangun militer yang kuat lebih dari sebelumnya dalam sejarah, kata Xi saat peringatan berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat China. China juga telah meningkatkan kehadiran militernya di Asia, terutama di Laut China Selatan yang kerap disengketakan. Hal itu telah menimbulkan kemarahan tetangga seperti Filipina, Taiwan, dan Vietnam, termasuk Indonesia, yang juga mengklaim bagian dari jalur air tersebut. Mereka pun sependapat dengan Amerika Serikat yang menyebut klaim teritorial China sepenuhnya melanggar hukum. Pekan lalu, China meningkatkan latihan militernya di dekat Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang suatu hari harus dipersatukan kembali dengan daratan dan menentang partisipasi Taiwan dalam diplomasi internasional. Ward mengungkapkan apa yang dilakukan China bukan hanya semata-mata meningkatkan militer, tetapi menjadikan militer mesin penggerak ekonominya. Armada pertempurannya, perusahaan milik China dan yang didukung negara itu. Intinya adalah tujuan China untuk dominasi industri teknologi, kata Ward. Hal itu tentunya membuat dilema sejumlah investor Amerika Serikat. Ward menambahkan bahwa perusahaan AS perlu memperhatikan keamanan nasional jangka panjang pemerintahan Amerika Serikat. Asia Research Institute di National University of Singapore, Kishore Mahbubani mengatakan, salah satu kunci yang menentukan siapa yang menang pada perang dagang antara China dan Amerika Serikat, yakni bagaimana negara lain menanggapi persaingan itu. Mahbubani mengatakan, situasi perang dagang Amerika Serikat dan China di situasi yang berbeda. Kebanyakan negara di dunia sebagian memiliki kesibukan mendesak lainnya. Sangat sedikit dari mereka yang bergegas memilih untuk bergabung dengan China atau Amerika. Ward kembali menjelaskan, Mahbubani mengatakan, tanggapan umum dari sebagian besar negara adalah bisakah perang dagang ini tidak harus mengganggu dunia? Dan tentu saja tidak akan mengganggu dunia saat COVID-19 sedang berlangsung. Sementara itu, Ward kembali menjelaskan untuk menang melawan China, Amerika Serikat harus tetap menjadi kekuatan ekonomi terdepan di dunia dan perusahaan Amerika Serikat harus memenangkan persaingan global melawan perusahaan China. Sedangkan China penting juga untuk mempertahankan keunggulan militernya. Amerika Serikat bunyikan alarm bahaya. Ancaman tentara komunis China kian nyata. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memberikan pernyataan keras setelah mendengar kabar pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA melepaskan sejumlah rudal ke Laut China Selatan pada pekan lalu. Pompeo makin sadar ancaman tentang bahaya yang ditimbulkan oleh PLA.
Menurut laporan yang dikutip oleh Viva Militer dari The Straits Times, armada tempur Tentara Pembebasan Rakyat China semakin meningkatkan aktivitas militernya di sejumlah wilayah. Pasukan PLA secara berkala menunjukkan kekuatannya di bawah kontrol Presiden Xi Jinping dan Partai Komunis China atau CCP. Selain menembakkan 4 rudal, jet tempur Angkatan Udara tentang Pembebasan Rakyat China juga terbang di dekat wilayah Taiwan. Aksi pesawat-pesawat China itu dianggap sebagai provokasi setelah mengetahui kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Keith Krach, ke Taiwan. Pompeo menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat di masa lampau telah melakukan kesalahan karena membiarkan China melakukan berbagai langkah ekonomi untuk memperkuat armada militernya. Oleh sebab itu, Pompeo memastikan jika Amerika tak akan berdiam diri saat menyaksikan pasukan militer China mengancam perdamaian, khususnya di kawasan Laut China Selatan. Meningkatnya aktivitas pasukan China di sejumlah wilayah disebut Pompeo tak lepas dari pemantauan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Force. Tak segan, Pompeo memastikan pasukan Amerika Serikat juga melakukan persiapan untuk menghadapi skenario terburuk konflik horizontal alias perang. Pompeo mengatakan, resiko terbesar terkait dengan Partai Komunis China adalah ketenangan. Cukup, kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kami mengawasi kegiatan militer China dan kami juga bersiap. Saat ini ketegangan militer terus tumbuh antara Amerika Serikat dan China. Saat Washington terus mengejar kebijakan untuk mencoba mendominasi urusan global, ketegangan ini khususnya dipicu oleh upaya AS mengejar kepentingan mereka di kawasan Laut Cina Selatan. Ada peningkatan yang stabil dalam latihan Angkatan Laut AS di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, ucap Mike Wong, Wakil Presiden Veteran for Peace San Francisco seperti dilansir Sputnik. Dia mengatakan AS mengirim 2 kelompok tempur kapal induk bersama-sama berlayar melalui Laut Cina Selatan. Menurut Wong, itu adalah awal dan kini militer AS terus mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut. Kami mengirim kapal penjelajah rudal baru kemarin dan tentu saja Angkatan Laut Cina tidak dapat mengabaikan provokasi ini. Sebab meskipun AS mengklaim bahwa itu adalah kebebasan navigasi, itu bukanlah kebebasan navigasi. Ketika Anda mengirim 2 kelompok kapal induk melalui Laut Cina Selatan, itu adalah intimidasi, ujarnya. Itu adalah langkah menyiapkan latihan militer yang akan Anda lakukan jika Anda akan berperang melawan Cina. Atau jika Anda akan memblokir Laut Cina Selatan dari tempat 60% minyak Cina berasal dan perdagangan bernilai ribuan dolar, sambungnya. Menurut rilis berita Angkatan Laut AS, USS Mastin melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan pada 27 Agustus. Kapal tersebut berlayar melalui perairan teritorial yang diklaim Cina seolah-olah itu adalah perairan internasional, karena AS menolak untuk mengakui validitas klaim Cina untuk menguasai daerah itu. Pada awal Juli, AS mengirim 2 kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagan untuk melakukan operasi di kawasan tersebut. Wong menuturkan ketika AS mulai mengirim kapal ke Laut Cina Selatan, militer Cina mulai melakukan latihan angkatan laut di sekitarnya, hanya untuk menunjukkan bendera dan menunjukkan bahwa mereka tidak terintimidasi. Kami kemudian menanggapi dengan menerbangkan pesawat mata-mata U-2 di atas dan mereka menanggapi dengan menembakkan beberapa rudal ke daerah tersebut dari darat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, jika perlu, untuk menenggelamkan kapal kami, termasuk kapal induk kami. Jadi ini menjadi permainan yang sangat berbahaya, jelas Wong. Ini bisa dengan mudah meningkat menjadi konfrontasi tembak-tembakan yang bisa meningkat menjadi perang. Banyak pangkalan militer Cina akan dekat dengan beberapa fasilitas rudal